Jin aja yakin, tahu ini bacaan gak sembarang bacaan. Ini bacaan bisa bimbing orang menuju kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini tema kita tentang seputar istiqomah dan madhab istiqomah. Ya, istiqomah dan madhab istiqomah. Kita buka tema pertama di seputar fadilah istiqomah. Ya, tentang istiqomah dulu nih, tentang keutamaan dalam Al-Quran. Jadi panduan dalam Al-Quran, bimbingan dalam Al-Quran tentang istiqomah. Yang pertama, biar kita tahu istiqomah, kita pancing dulu semangat kita dengan membacakan ayat dan merenungkan ayat seputar keutamaan beristiqomah. Lalu kita ingin tahu apa itu istiqomah, ya, dan seterusnya. Kita buka Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-30. Kita baca ayat dari Quran surah Fussilat biar kita tahu nih keutamaan istiqomah itu apa sih, balasan dari Allah. Ya, nanti habis itu kita tahu nih apa itu istiqomah, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Baik, ada yang bisa baca terjemahnya? Bapak, baca terjemahnya, Pak. Baca terjemahnya, pakai mic. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu, bagi Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baik, ini udah dengar kan? Ini Allah beritahukan dalam kitabnya. Jadi ini pemberitahuan bukan dari saya, dari Allah, buat saya, buat anda semua, dan buat siapa saja orang yang mengimani Al-Quran ini, tentang keutamaan istiqomah. Ada 3 ayat ya. Yang pertama ini nanti Quran surah Fussilat, berikutnya Al-Quran surah Asy-Syura, dan ketiga nanti surah Jin. Yang pertama dulu kita baca. Allah beritahukan tentang keutamaan orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, berucap, berikrar, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabbuna adalah Allah. Makna Rabb, makna Ar-Rabb diterjemahkan dengan arti Tuhan. Makna Rabb itu memiliki makna dari akar kata Rabba ini. Yang pertama maknanya adalah Khaliq. Jadi Rabbuna ay Khaliquna. Rabbuna yaitu Khaliquna,
yang mencipta kita. Yang kedua, makna Rabb, murabbi, artinya yang memelihara. Artinya Rabbuna, yang memelihara kami adalah Allah. Punya makna Rabb yang ketiga, artinya adalah Malikuna, yaitu yang memiliki diri kita. Jadi ketika kita berkata Rabbuna Allah, yang memiliki diri kami adalah Allah, yang memiliki raga kita, jasad kita, roh kita, harta kita, rumah kita, rumah tangga kita, bumi kita, langit kita adalah Allah. Itu maknanya Rabbunallah. Yang mana keempat, arti Rabb adalah Raziquna, yang memberikan rizki kepada kita. Itu adalah Rabbuna, yang memberikan rizki. Yang kelima, makna Rabb adalah muslih, muslihuna, ya, atau tadi murabbin, merawat. Makna Rabb yang kelima, pertama Khalik, Malik, murabbin, Raziq, mudabbir, yang mengatur kita. Itu makna Rabb. Jadi arti Rabb itu yang diterjemahkan Tuhan minimal punya 5 makna dari akar kata Rabb. Jadi orang yang berkata Rabbunallah, Rabbunallah, yang mencipta kami adalah Allah. Yang berkata Rabbunallah, Malikuna, pemilik kami adalah Allah. Yang berkata Rabbuna, artinya yang memelihara kami adalah Allah. Rabbuna, yang memberi rezeki kami adalah Allah. Rabbuna, yaitu yang apa tadi terakhir? Mudabbir, yang mengatur kami adalah Allah. Ini konsekuensinya ada. Nanti setelah konsekuensi, konsisten dalam ucapan dan konsekuensi tadi. Kalau kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, maka segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan madarat adalah hanya Allah Jalla Jalaluhu, bukan yang lain. Ketika kita sadar bahwa Allah adalah Rabbuna, yaitu Malikuna, pemilik kita, pemilik diri kita, maka kita harus pasrah, harus tunduk kepada sang pemilik. Mau diapain aja kudu terima. Lihat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, Allah beritahukan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Ketika kita sadar bahwa Allah pemilik kita, maka loyalitas hanya boleh kita berikan, ketundukan yang total hanya boleh kita berikan, pengabdian yang sempurna hanya boleh kita sampaikan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, tidak boleh sama yang lain. Ketika kita sadar bahwa Allah Jalla Jalaluhu yang merawat kita, maka segala aturan Allah pasti itu untuk kebaikan kita, sekalipun bertentangan dengan keinginan nafsu kita. Sedangkan nafsu ammaratun bisu, nafsu itu senantiasa ngajak orang berbuat yang jelek. Karena Allah yang memelihara kita, maka Dia yang paling tahu tentang kepentingan dan kebutuhan kita. Kemudian ketika kita mengatakan Rabbunallah dengan makna bahwa Allah sang pemberi rezeki pada kita, maka berarti apa? Berarti kita yakin yang berikan rezeki itu bukan selain Allah. Usaha, bekerja, berdagang, bermuamalah, bersosial, ya, menyibukkan diri hanya sebagai wasilah. Ar-Razik Allah wahdah tabaraka wa ta'ala. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Ini ketika kita sudah meyakini Rabbuna Allah bimakna ay razikuna. Dan yang kelima, Allah mudabbiruna, Allah yang mengatur kita. Kenapa Dia berhak mengatur kita? Karena Dia yang menciptakan kita. Nah, ini artinya Rabbunallah. Nah, orang-orang kata Allah yang qalu Rabbunallah, kemudian dia istaqamu, istiqamah. Istaqamu, istiqamah. Di sini terjemahan istiqamah apa katanya? Makna istiqamah di sini. Arti istiqamah meneguhkan pendirian. Bahasa kerennya konsisten, nggak berubah-ubah. Komit. Ya udah tahu begini, harus komit. Ya, deal ya, deal. Udah tahu Allah Ta'ala Rabbuna, deal. Udah, komit, jangan berubah-ubah.
Kalau dalam bahasa Arab definisi istiqomah as-sabat ala siratin mustaqim. Arti istiqomah adalah as-sabat, jejak, komit di atas jalan yang lurus. Itu namanya istiqomah. Dan memang istiqomahnya, akar katanya antara istiqomah dengan mustaqim satu. Istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqimun. Jadi al istiqamah hiya as-sabatu ala siratin mustaqim. Istiqamah itu maknanya apa? Jejak, tetap, komit di atas jalan yang mustaqim. Apa itu jalan yang mustaqim? Banyak. Sirat al-mustaqim, siratul mustaqim dalam Al-Quran, kata sirat mustaqim dalam Al-Quran terulang 37 kali. Kalau hari ini kita bahas sampai zuhur, siap apa enggak kira-kira? Bapak siapa aja dengerin doang, saya yang bebusan ntar. Baik, 37 kali. Nanti akan saya sampaikan beberapa makna dari mustaqim. Di antara saja, ya paling beberapa cuplikan kita ambilkan dari beberapa ayat. Intinya kalimat sirat mustaqim ini terulang dalam Al-Quran 37 kali. Di situ nanti Allah jelaskan penjelasan tentang apa yang dimaksud sirat mustaqim. Kan istiqomah artinya apa? Jejak, komit, ya di jalan yang mustaqim. Nah sekarang apa itu jalan yang mustaqim? Nanti kita bahas. Setelah kita tahu dulu keutamaan istiqomah. Jangankan saya, Anda. Ini ayat kan berlaku untuk umum. Alladzina, orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallah tsumastaqamu. Ini kan untuk umum nih. Nanti akan Anda dengarkan ada beberapa ayat suci Al-Quran yang perintah istiqomah ini Allah arahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa barakatuh. Artinya Rasul orang yang terkena kewajiban beristiqomah. Nah karena beliau orang yang pertama kena kewajiban istiqomah, nanti ada ayat dalam Quran surah Asy-Syura yang memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah karena dia istiqomah, karena beliau sallallahu wasallam wa barakatuh mengamalkan ayat tentang istiqomah, perintah istiqomah, maka beliau diberikan sebuah sematan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Rasulku, sesungguhnya dirimu mampu untuk membimbing orang berjalan di jalan yang mustaqim. Ya dong, karena dia sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan, akhirnya bisa mengarahkan orang untuk berjalan di mana? Jalan yang mustaqim. Bermula dari beliaulah yang istiqomah. Baik, ayo kita dengarkan dulu. Kira-kira nih profil ayat ini ada nggak sama Rasulullah? Jelas ada. Dari mana kita lihat? Dengarkan ayat ini. Allah beritahukan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang Rabbuna qalu berkata Rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqomah. Apa ganjarannya? Apa pemberian Allah, balasan bagi lelahnya orang beristiqomah? Karena istiqomah bukannya santai. Ini perlu ada perjuangan, ada tenaga yang kita keluarkan, ada energi yang harus kita keluarkan. Makanya nanti di ayat yang di bawah tuh, di ayat Quran surat Fussilat ini, di ayat 35, Bapak nanti boleh baca. Allah beritahukan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ini urusan istiqomah ini memang perlu kesabaran. Istiqomah perlu kesabaran. Makanya nggak bisa dapat istiqomah ini kecuali orang yang mau bersabar buat istiqomah. Karena ganjarannya begitu dahsyat, balasannya begitu agung. Apa balasannya? Satu, tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di situ terjemahnya apa? Malaikat akan turun ya? Ini tolong dibenerin, tolong dilurusin. Terjemahnya bukan salah, cuman perlu diluruskan. Antara tanzilu dengan tatanazzalu memiliki makna yang berbeda. Kalau tanzilu turun walaupun sekali atau sesekali. Ini apa?
tanzilu, turun. Tapi kalau tatanazzalu beda wazan, beda timbangan kata. Arti tatanazzalu terus menerus, silih berganti, nggak berhenti-berhenti. Itu makna tatanazzalu. Allahu Akbar. Ini Al-Quran beritahukan sama kita. Allah ajarin buat kita semua, buat saya, buat anda. Kalau orang yang istiqomah dengan qalu rabbunallah, apa balasannya? Apa ganjarannya? Belum di akhirat, belum di dunia dibayar cash sama Allah Ta'ala. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat yang jumlahnya jangan tanya, banyak, bukan lagi banyak, banyak. Jumlahnya ribuan, enggak, jutaan, agak miliaran bisa. Ini malaikat, kata Allah, turun silih berganti tiada henti. Ya Allah, kepada siapa yang turunnya? Orang yang istiqomah. Allahu Akbar. Ya Rabb, anugerahkan kami istiqomah ya Rabb. Istiqomah dalam qalu rabbunallah. Ya Rabb, jamaah, ini bagaimana? Bukan sekali dua kali nih, nggak berhenti-berhenti. Turun silih berganti kepada siapa? Orang yang istiqamah, jejak, konsisten di jalan yang mustaqim tadi. Ngapain malaikat? Itu malaikat ngapain malaikat? Semua malaikat yang turun itu silih berganti, bukan satu dua. Ngapain? Dia doain kita, ngajak kita ngomong. Cuma kuping kita masih kotor, kuping kita banyak dosanya, nggak dengar tuh omongan malaikat. Betul? Kalau kuping kita bersih, nggak demen dengerin sesuatu yang Allah larang, hanya mau dengerin yang Allah suka, yang Allah senang, pasti bisa denger omongan ini, kata Allah. Apa itu omongan malaikat? Allah takhafu, ente jangan pernah takut, ente nggak perlu takut. Tuh, kan ketakutan kan bagian dari sifat manusia, betul nggak? Mah takut apa aja takut kita. Takut nggak punya duit, takut nggak punya bini. Allahu Akbar. Apa lagi? Hah? Takut sakit, betul. Takut ketularan, betul. Takut kehilangan, betul. Takut penyakit, takut kehilangan, semua serba takut ada itu diri manusia. Manusia. Nah, ini malaikat yang ngasih tahu. Ucapan malaikat adalah doa. Ucapan malaikat adalah doa. Allah takhafu, ente nggak perlu takut. Wala tahzanu, nggak perlu bersedih. Yang satu meninggal, ada gantinya. Satu meninggal, ada gantinya. Ayo Pak Jawalik ya. Satu meninggal, ada gantinya. Coba, nggak pakai nyari, cuman buka HP, ketemu. Tuh. Allahu Akbar. Coba, tadi saya baca Yasin, minta sama Allah Ta'ala, karena saya ada ketakutan Pak. Kalau dengar guru saya sakit tuh saya paling takut. Takut nggak ada umur doang. Kalau guru pada pergi, saya mau kemana? Saya teman tadi malam berdoa, ya Allah, guru saya jangan kasih diambil dulu. Kalau engkau mau ambil guru-guru saya ambil juga. Nggak ada betah, nggak ada kenikmatan hidup di dunia kalau nggak punya guru. Apalagi guru yang soleh, min ahli baitin Nabi, ahli Quran, ahli sunnah. Kalau kagak punya guru gini, mendingan pulang. Terus bini anak bagaimana? Ya Allah tipin deh. Bagaimana lagi? Nggak betah kita di sini. Punya istri, alhamdulillah cakep-cakep. Punya anak, cakep-cakep. Tapi kalau nggak punya guru, mending pulang dari sini. Tinggalin dunia, mau ngapain di sini? Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang nganterin. Tuh, takut. Nah, mudah-mudahan nih ngaji istiqomah, Allah hilang rasa takut. Artinya doa kita diijabah sama Allah. Guru-guru panjangin umur, ya. Guru-guru usianya dipanjangin. Ulama-ulama yang soleh, yang bertakwa. Coba kemarin lihat kita punya guru. Kita punya guru besar. Diapain sama orang-orang zalim, coba deh. Video disebar semua tuh, lihat coba. Apa perilakunya? Dijorok-jorokin, diapain tahu? Gak ada hormatnya. Allah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Beliau dikasih kesabaran dan istiqomah. Ya, dikasih kesabaran ngadepin orang-orang yang gak ada iman, gak ada akhlak. Ya Rabb ya Karim, mudah-mudahan ya Rabb. Nih, malaikat datang. Satu bilang apa? Allah takhafu.
Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan bersedih. Dan yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Ini malaikat bilang, wa absyiru bil jannah. Terima nih kabar gembira dari Allah. Kami malaikat yang nyampein. Artinya malaikat gak bakal bohong. Karena malaikat apa? Ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa absyiru bil jannah. Kabar gembira dapat surga. Kita punya imam besar itu bukan takut mati, bukan. Lah dia mah kalau meninggal dunia girang. Gak ada keindahan orang-orang soleh itu kecuali berjumpa sama Allah Ta'ala. Orang-orang soleh itu begitu, Pak. Kalau dia bisa dibukain sama Allah Ta'ala, boleh milih hari kapan meninggal, dia hari itu minta meninggal juga. Tapi imam besar kita, Habibana kita ini kasihan sama umat, sayang sama umat. Itu ciri Nabi dan keturunan Nabi yang sejalan dengan Nabi. Hatinya bukan buat diri sendiri, buat orang lain, buat umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Karena mah kakeknya begitu. Rasulullah itu nanti ketika di hari kiamat yang Allah gambarkan kedahsyatannya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua bilang nafsi nafsi. Anak datang sama orang tua bilang nafsi nafsi. Hei anakku, abah umi juga punya urusan sama Allah. Ilal habibil Mustafa Muhammad sallallahu wasallam alaih. Apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati. Itu Nabi kita. Maka jangan heran Habibana kita rela tinggal di sel, rela dikurung-kurung, ditaruh di bawah tanah, dia rela. Bukan buat dirinya, buat umatnya. Kebaikan buat umat Nabi Muhammad yang diharapkan. Dia sabar-sabarin tuh. Lah kemarin kok marah-marah? Bukan marah-marah. Dia mau kasih tahu haknya dia sebagai terdakwa itu apa? Bukan marah-marah. Habib emosi. Bukan emosi. Itu ngasih tahu orang yang kupingnya peka, kupingnya budek, matanya buta, hatinya buta. Diingetin sama dia. Nah ini perlu kita doain biar supaya Allah senantiasa jaga beliau. Ya Allah, kalau orang begini pergi Pak, habis bumi rusak semua. Rusak semua. Baru dengar berita tuh. Anak perempuan gadis umur 19 tahun. Dengar beritanya tuh. Bunuh ibunya. Karena yang dia kepengenin gak dibagi. Bapak ibu tahu ditikam emaknya berapa kali? 151 tusukan di muka, wajah, dan leher. Coba itu emaknya yang lahirin. Lah begini kok mau dihilangin pelajaran agama? Nah, coba pikirin, mau diganti pelajaran budaya doang sama akhlak. Dikiranya akhlak itu bukan agama. Agama itu akhlak. Nih, dan lihat kemarin lagi di sidang tuh anak perempuan depan kamera senyum, ketawa, bukan tunduk malu. Coba, nih didikan rezim nih saat ini tuh hasilnya. Orang baik dibully, orang baik disakitin, ulama dikriminal, tuh kayak begini. Nah kalau kita nggak mau mulai ngaji, kenalkan agama buat diri kita, keluarga lewat Al-Quran, tambah rusak. Ayo kembali ke istiqomah. Kita belajar minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb, hari ini kau pilih kami di antara sekian banyak hamba-Mu untuk duduk mendengarkan bacaan ayat-ayat suci-Mu dan merenungkan, menghayati maknanya. Tuhan, tolong berikan kami kemampuan dapat mengamalkan ayat-ayat ini. Allahumma amin. Rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Apa doanya? Allah takhafu. Yang kedua, wala tahzanu. Yang ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat bilang, nahnu, kami malaikat, semua malaikat bersama Allah sang pencipta diri kami, bersama alam semesta raya, bumi, langit, udara, ikan, burung, binatang, semua auliyaukum fil hayatid dunya. Auliyaukum fil hayatid dunya. Maka jangan heran kalau ada cerita
ada orang soleh, istiqomah, Bapak tahu, kemana-mana ke pasar yang nemenin harimau. Jangan heran. Itu mah bukan mengada-ada. Lah, semua mau jadi aulianya. Allah bilang di sini, nahnu, kami, Allah. Malaikat juga, jin juga, alam semesta raya semua, udara, burung-burung, binatang, air, ikan lautan, auliyaukum fil hayatid dunya. Aulia kalian yang melindungi kalian, menemani kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini nikmat mana lagi Pak yang seperti ini coba? Yang jadi wali buat kita Allah, yang jadi wali kita malaikat Allah, yang jadi wali kita makhluk yang gak kelihatan dari bangsa jin dan yang lain-lainnya. Udara, virus tuh jadi wali bagi kita. Virus corona, virus apalagi rubella, virus ini, virus itu, semua makhluk Allah Ta'ala jadi wali bagi kita, berebutan mau ngelindungin kita. Kecuali orang-orang yang di hatinya tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi musuhnya. Tuh kayak yang begini model kemarin tuh, yang jaksa, yang polisi, semua tuh jadi musuhnya orang-orang yang istiqomah, bukan jadi aulianya. Jadi jangan heran, oh dia pakai kerudung tuh jaksanya, pakai kerudung tuh hakimnya, kagak ngaruh. Kan di hatinya buta, jadi musuh bagi orang-orang yang istiqomah. Kan begitu aja. Kalau yang jadi aulia siapa ya? Nahnu. Siapa itu nahnu? Allah sang pencipta. Siapa itu nahnu? Malaikat tadi yang berkata. Siapa itu nahnu? Makhluk-makhluk Allah yang lain. Sampai semut mau jadi wali dari bagi dia. Sampai kutu mau jadi wali buat dia. Coba aja pikirin jemaah sekalian. Nahnu auliyaukum. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di kehidupan dunia maupun nanti di negeri akhirat. Ini diantara amalan-amalan yang Allah balas, berikan balasan di dunia cash sebelum nanti balasan yang lebih besar di akhirat. Di dalam Al-Quran Pak dan sunnah Nabi kita Muhammad ada amalan-amalan yang diberitahukan buat kita. Amalan baik itu Allah berikan balasannya di dunia sebelum balasannya berlipat ganda di akhirat nanti. Alhamdulillah. Enak kira-kira? Enak kira-kira Pak? Alhamdulillah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa istiqomah. Nah di surga apa di surga? Di surga jangan ditanya lagi, udah jelas itu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu surga. Itu surga jangan ditanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang kita kepengenin, apa yang kita angen-angenin, semua ada. Kenapa itu semua? Nuzulan min ghafurin rahim. Penghormatan, penyambutan dari siapa ya? Dari Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Allahu Akbar. Indah tidak istiqomah Pak? Indah tidak istiqomah? Indah tidak? Indah tidak? Manis kagak? Ya Allah. Yang kedua kita buka Al-Ahqaf, ini halaman di mushafnya 503. Kalau suratnya Al-Ahqaf itu surat ke-46 ayat ke-13 di halaman 503 di paling bawah tuh Pak. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala